Nah, jadi ini harus dihentikan. Kita tidak boleh hidup dalam kepalsuan. Mungkin dianggapnya Amin Rais harusnya terbebas dari segala macam uang-uang tidak jelas itu. Saya kira penegak hukum tidak akan berpolitik, kalaupun yang dipersoalkan misalnya terkait dengan aliran dana, semua aliran dana yang kita uraikan di tuntutan itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut skandal korupsi alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari semakin menambah deretan pihak-pihak yang menginginkan KPK bubar terus bertambah. Adalah tokoh reformasi yang juga mantan Ketua Umum PAN Amin Rais yang kini turut mendorong agar keberadaan KPK dievaluasi. Sikap Amin ini tentu memunculkan tanya, apakah Amin menyimpan dendam kesumat kepada KPK setelah jaksa KPK menuding Amin menerima aliran dana korupsi skandal korupsi alat kesehatan sebesar 600 juta rupiah. Lantas akankah pula upaya menggiring kasus yang menimpa Amin seolah menjadi persoalan Persyarikatan Muhammadiyah akan berhasil? Pemirsa, inilah penelusuran tim realitas. Rabu 7 Juni, mantan Ketua MPR Amin Rais tiba-tiba mendatangi gedung parlemen di Senayan, Jakarta. Amin pada hari Rabu itu mendatangi anggota Pansus Angket KPK. Amin sebelumnya juga menemui kader PAN yang menjadi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Kepada wartawan, Amin mengaku kedatangannya di gedung DPR untuk memberikan dukungan kepada Pansus jika kelak akhirnya hasil kerja Pansus merekomendasikan pembubaran KPK. Jadi saya ke sini memberikan penguatan ya panitia khusus hak angket KPK. Pesan saya pertama, kalau bisa KPK lembaganya dipertahankan. Ya. Tapi nanti kalau kedua ternyata isi KPK nggak sewangi seperti ceritanya, banyak kebusukan, banyak pembusukan, nanti kita kaji ulang. Ya, karena saya merasa dari masa ke masa itu KPK hebat ya, tapi semakin busuk. Kalau mengenai Bank Senturi dia nggak berani, Sumber Waras nggak berani, BLBI nggak berani, reklamasi nggak berani, dan masih solusi. Tapi kalau kedua OTT 100 juta, 90 juta, nah jadi ini harus dihentikan. Kita tidak boleh hidup dalam kepalsuan. Publik pun lantas menghubungkan sikap Amin yang mendukung pembubaran KPK ini. Dengan penyebutan namanya di sidang tuntutan skandal korupsi Alkes dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Padahal menurut sejumlah kalangan, penyebutan seseorang dalam persidangan untuk mengusut sebuah skandal sebagai hal yang biasa. Tak heran, sikap Amin ini pun dianggap terlalu berlebihan. Berlebihan tidak berlebihan itu tergantung dari mana kita melihat. Ya, kalau misalnya kita melihat dari sisi hukum ansih, ya sudah serahkan saja KPK. Tapi kalau kita kaitkan dengan konteks Indonesia, hukum satu hal, tapi manusianya itu hal yang lain. Dan manusianya itu Amin Rais gitu. Itulah yang menyebabkan reaksi begitu ini, karena mungkin dianggapnya Amin Rais harusnya terbebas dari segala macam uang-uang tidak jelas itu.
seharusnya. Tapi kok sekarang kena. Kalau saya yang selama ini mengikuti sejarah perjalanan KPK, orang yang sebut seperti Pak Amin itu kan banyak sekali. Bahkan dulu Presiden, Wakil Presiden Sono, kemudian pejabat-pejabat lain, Menteri juga disebut, Ketua DPR juga disebut berkali-kali. Ya, artinya menurut saya itu hanya semacam ritual penuntutan oleh oleh KPK itu, bahwa harus disebut agar jelas. Disebut itu kan belum tentu bersalah, hanya dikatakan menerima uang, kan belum tentu korupsi juga. Pada sidang tuntutan Siti Fadila Supari di Pengadilan Tipikor Jakarta 31 Mei lalu, Jaksa KPK menyebut Amin Rais menerima uang 600 juta rupiah. Uang tersebut diduga terkait pengadaan alkes untuk mengantisipasi kejadian luar biasa tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan. Amin sebenarnya telah mengakui jika dalam kurun waktu yang disebutkan dalam surat dakwaan memang menerima uang sebesar 600 juta rupiah. Hanya saja uang itu menurutnya bantuan dari Sutrisno Bachir. Namun yang pasti, Amin merasa perlu menjelaskan langsung kepada pimpinan KPK perihal uang 600 juta rupiah tersebut. Saat utusan Amin datang ke KPK, pimpinan KPK dengan tegas menolak bertemu dengan pihak yang sedang atau berpotensi berperkara. Lantas, Amin pun datang ke DPR untuk memberikan dukungan kepada Pansus jika kelak memang harus membubarkan KPK. Padahal, sejak muncul wacana membubarkan atau memperlemah KPK, muncul melalui revisi Undang-Undang KPK. Fraksi PAN adalah sedikit dari fraksi-fraksi di DPR yang melakukan penolakan. Fraksi PAN dengan tegas menolak revisi Undang-Undang KPK. April 2017 antara rapat paripurna hari ini adalah tahun sidang 2016-2017. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang kami hormati, apakah dalam rapat sudah bersetujui? Ketika sejumlah politisi DPR menggalang dukungan pembentukan panitia khusus atau Pansus hak angket KPK, sejak awal fraksi PAN juga tegas menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya. Tidak seperti beberapa fraksi yang bersikap abu-abu, fraksi PAN dan PKB sudah melakukan penolakan dari awal bergulirnya wacana pembentukan Pansus angket KPK. Amin tampaknya sedang menggalang opini dan kekuatan untuk menyudutkan KPK. Tagar saya, Amin Rais, yang dibuat politisi yang tak diakui lagi oleh partainya, Fahri Hamzah, sempat mencuat di media sosial. Namun upaya ini tampaknya layu sebelum berkembang. Suara sayup-sayup dukungan juga datang dari organisasi yang pernah membesarkan nama Amin Rais, Muhammadiyah. Salah satu organisasi sayap Persyarikatan Pemuda Muhammadiyah melalui ketua umumnya, Daniel Anzar. Karena tidak ada masalah hukum, maka pemuda Muhammadiyah nggak perlu melakukan apa-apa, begitu ya. Nah, cuman yang harus dipahami, reaksi itu kan muncul karena Pak Amin mungkin merasa publik, dalam hal ini media segala macam, terlalu melebih-lebihkan. Mungkin itu yang kemudian Pak Amin menganggap ini sudah masuk pada ruang pembusukan pribadi beliau.
Nah ini sekaligus membuktikan memang padahal kan banyak tokoh-tokoh yang disebut-sebut begitu bisa santai saja ya. Nah tapi kan Pak Amin enggak, dia langsung reaksi. Ini sebenarnya menunjukkan standar moral saja. Namun, jika Amin ingin menggunakan nama persyarikatan untuk turut membelanya, tampaknya akan jauh panggang dari api. Saya kira itu perlu diverifikasi secara bertanggung jawab oleh KPK. Karena saya mengetahui dan mengikuti mantan Menkes Siti Fadila Supari sama sekali tidak pernah menyebut Amin Rais. Dan beliau tidak pernah memberi mentransfer dana kepada Amin Rais. Tapi kok tiba-tiba jaksa penuntut umum KPK kok mengait-ngaitkannya. Ini yang saya anggap tendensius. Ada apa? Apalagi, mohon maaf, membawa-bawa Muhammadiyah. Menkes Siti Fadila diusung oleh Muhammadiyah, di PAN banyak Muhammadiyah. Ini tidak etis. Nggak pernah ada kasus lain kemudian disebut-sebut organisasinya. Maka tidak salah kalau saya pribadi bersuuzon, ini ada apa dengan KPK? Apakah dikaitkan dengan manuver Amin Rais terakhir? Ini perlu diverifikasi. Kalau tidak, lembaga ini nanti akan dituduh ya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Pada masa lalu, Amin pernah pula berusaha membawa Muhammadiyah ke pusaran politik praktis, yaitu agar persyarikatan memberikan dukungan resmi kepada partai yang dia bentuk pada awal masa reformasi, Partai Amanat Nasional. Jadi Muhammadiyah sebetulnya menyerahkan kepada aparat hukum, kalau memang ada bukti ya diproseslah bukti itu, tapi kalau tidak ada, janganlah kemudian bukti-bukti itu dibawa-bawa, karena penjelasannya kan sudah jelas. Penjelasan dari Pak Amin juga sudah jelas, penjelasan dari ketua yayasan atau pemilik yayasan juga dengan jelas, penjelasan terdakwa juga sudah jelas. Jadi ini amat berbahaya kalau kita mengembangkan asumsi bahwa semua dana yang berkaitan dengan yayasan ABCD atau apa itu bisa dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kepiawaian Amin Rais mengatur bidak dalam permainan politik, tentu banyak pihak yang mengakui. Tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto, kegagalan terpilihnya Megawati Soekarno Putri sebagai presiden ketiga, hingga pengangkatan dan pelengseran Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden tidak lepas dari peran Amin Rais. Namun bagaimana soal aliran dana 600 juta rupiah? Realitas segera kembali. Bagi sosok sekaliber Amin Rais, penyebutan namanya dalam sebuah persidangan sesungguhnya bukan sesuatu yang terlalu merisaukan. Tentu saja, jika memang aliran dana yang dia terima tidak terkait skandal korupsi alat kesehatan. Berdasarkan tuntutan yang dibacakan jaksa, dana pengadaan akses mulai mengalir ke Amin Rais dan Sutrisno Bachir setelah adanya pembayaran dari PT Indofarma Global Medica melalui PT Mitra Medi 2 sebesar 700
91,5 juta rupiah. Dana ini dikirim ke rekening atas nama Yurida Adlani. Yurida Adlani adalah sekretaris di Yayasan Sutrisno Bachir Foundation. Nuki, adik ipar Sutrisno, lantas memerintahkan Yurida agar membagi uang dari Indofarma ke rekening pengurus PAN. Pengaruh Nuki yang bisa mempengaruhi penunjukan PT Indofarma ini boleh jadi karena kedekatannya dengan PAN dan Menteri Siti. Saat proyek pengadaan Alkes untuk mengantisipasi kejadian luar biasa tahun 2005 dimulai, merupakan masa awal kepemimpinan Sutrisno Bachir di PAN. Pun begitu, Siti Fadila Supari belum genap setahun menjabat sebagai Menteri Kesehatan saat pemerintahan periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rekomendasi pihak tertentu atas keputusan Presiden Yudhoyono menempatkan Siti Fadila Supari sebagai Menteri Kesehatan inilah yang diduga sebagai awal politik balas budi ini. Saya tahu persis ya, pasti ini orderan lah menurut saya. Ya. Dan begitu dong. Ya, KPK kan lembaga yang selama ini legitimasinya kuat. Ya, kan keadilan itu ada dirasa publik, ada dirasakan. Yang ngasih uang aja Pak Mastris nggak bilang, bagaimana lagi? Yang ngasih itu kan Pak Mastris. Coba di situ kan kalau kita lihat semua Pak Prof. Dino Samsudin, Pak Hardi Hamzah, semua ngomong begitu kan. Wah ini kalau yang 212 dibidik karena tinggal Pak Amin, nah kan jadi Pak Amin dapat simpati luas. Pekan lalu, Amin dan Sutrisno Bachir menjelaskan jika dana 600 juta rupiah itu tak ada kaitannya dengan pengadaan Alkes. Seingat saya, sebagai entrepreneur sukses waktu itu, Mastris selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya, baik kegiatan sosial maupun keagamaan. Saya pernah menanyakan pada Sutrisno Bachir, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya? Jawabnya, ya, saya quote ini, Mas Amin, saya disuruh ibunda saya untuk membantu Anda. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan operasional saya anggap sebagai hal wajar. Itu uang dari mana? Uang dari mana-mana, khususnya uang itu kebanyakan dari zakat, infak, dan sodakoh dari Sutrisno Bachir. Itu masuk ke rekeningnya Ibu Yuri itu untuk kegiatan sosial. Jadi yang katanya itu hubungannya dengan PT apa itu PT Medi 2 itu ya, yang aliran dana itu bukan hasil apa bisnis Alkes dan sebagainya. Itu pinjam meminjam antara suaminya Ibu Nuki dengan pemilik itu yang berteman namanya Andri. Itu pinjam-pinjam 750 juta sudah dikembalikan, jadi nggak ada hubungannya dengan bisnis PT Medi 2 itu dengan Alkes. Itu urusannya Medi 2 dengan Alkes ya, bukan urusannya SB Sutrisno Bachir Foundation, nggak ada kaitannya. Selain dikenal sebagai kingmaker, Amin Rais juga dikenal piawai mengatur strategi untuk menjatuhkan seseorang dari kekuasaan. Lantas bagaimana jika soal lembaga? Akankah KPK mengalami nasib serupa? Realitas segera kembali. Sebagai tokoh yang turut membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi melalui amandemen, Amin Rais tentu sangat memahami betapa pentingnya lembaga anti rasuah di negeri ini. Apalagi hingga kini persoalan korupsi masih menjadi persoalan pelik
yang jamaahnya semakin bertambah. Reaksi berlebihan Amin Rais yang dengan tegas mendukung pembubaran KPK justru memunculkan berbagai spekulasi. Berbagai kasus yang melibatkan sejumlah tokoh terkenal belakangan memunculkan pola seragam saat melakukan pembelaan, yaitu tudingan upaya kriminalisasi oleh aparat penegak hukum atau pihak lain. Publik tentu saja tak akan tinggal diam jika aparat penegak hukum tak bertindak sebagaimana mestinya, apalagi jika itu terjadi terhadap sosok maupun tokoh yang publik nilai memang memiliki rekam jejak yang sangat baik. Jadi seolah-olah ada desain untuk seperti anaknya bilang, fitnah, menghancurkan Pak Amin. Ada karakter assassination, pembunuhan karakter gitu. Nah, siapa sih yang mau karakternya dibunuh gitu kan? Makanya orang menggunakan berbagai cara untuk menyerang balik dengan mengatakan ya KPK itu busuk, KPK itu hanya mencari yang kecil-kecil, yang gede-gede. Kira-kira begitulah. Saya kira penegak hukum tidak akan berpolitik kalaupun yang dipersoalkan misalnya terkait dengan aliran dana. Semua aliran dana yang kita uraikan di tuntutan itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi kami himbau pada pihak-pihak, apalagi para penyelenggara negara dan para pejabat negara, untuk menghormati proses persidangan yang sedang berjalan di pengadilan ini, dan kemudian kita bisa fokus bersama-sama pada fakta hukum yang ada, karena KPK pastikan penuntut umum kami itu profesional dan hanya menyebutkan apa yang ada buktinya di pengadilan atau fakta hukumnya muncul di pengadilan. Jadi yang semua yang kita sebutkan di tuntutan terkait dengan aliran dana, kita pastikan buktinya muncul di persidangan ini. Menjaga konsistensi utamanya kesatuan antara ucapan dan tindakan memang bukan perkara sederhana. Apalagi untuk seorang pemimpin dalam tingkatan apapun, konsistensi adalah sebuah keniscayaan. Jika tidak, maka akhirnya hanya akan melahirkan sebuah fakta. Sebagaimana ujaran, satu kebohongan memunculkan kebohongan baru. Saya Zakia Arfan, tim Realitas. Sampai jumpa.